Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di seri perkuliahan online. Kali ini kita akan masuk ke materi untuk mata kuliah pemrograman, dasar-dasar pemrograman. Nah, sekarang kita akan masuk atau membahas lebih detail materi tentang fungsi, khususnya fungsi yang ada di dalam C++. Nah, nanti di video ini atau materi ini akan aku bagi menjadi dua part karena panjang banget ya. Jadi ini nanti akan ada part 1 video part satunya ini, kemudian kemungkinan besar minggu depan baru kita masuk ke part 2 nya ya, karena ini terlalu banyak banget yang akan kita bahas ya. Jadi nanti kita akan belajar apa itu fungsi, kemudian kegunaannya bagaimana, kemudian cara membuatnya seperti apa, bentuk-bentuk fungsi itu seperti apa, itu semuanya akan kita pelajari di materi tentang fungsi ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi tentang fungsi ini, khususnya untuk yang part 1 ini. Oke, untuk yang pertama, ini adalah penjelasannya atau deskripsinya ya, pengertiannya. Jadi fungsi itu adalah kumpulan instruksi, perintah, atau bisa juga program yang dikumpulkan menjadi satu ya. Jadi ini seperti potongan-potongan perintah yang dikumpulkan menjadi satu. Sebenarnya kalau kita kemarin belajar pemrograman sampai sekarang ini, kita kan selalu bermain di dalam fungsi yang namanya main ya. Itu juga sebenarnya fungsi ya. Kalian bisa lihat di dalam fungsi itu ada perintah-perintahnya seperti apa. Kemudian kita kemarin juga sudah sempat belajar percabangan, sequence, perulangan kayak gitu. Semuanya bisa masuk ke dalam fungsi ya, intinya seperti itu. Itu adalah sebuah fungsi. Kemudian nanti fungsinya ini atau fungsi yang akan kita pelajari atau kita buat nanti itu biasanya letaknya terpisah dari program yang menggunakannya ya. Jadi terpisah. Kalau misalkan program kita kan selalu memanggil fungsi yang namanya main. Nah, nanti di dalam main ini bisa memanggil fungsi lainnya gitu ya. Nanti kita akan lihat contohnya supaya lebih jelas. Kemudian fungsi ini adalah fungsinya nanti ini akan memiliki nama yang unik. Nama yang unik itu kita sebagai programmer nanti bisa kasih nama terserah kita ya. Kita mau kasih nama apapun itu sebenarnya bisa. Tentu saja dengan ada aturan dari setiap bahasa. Kebetulan karena kita belajar bahasa C++, ya nanti ada aturannya bagaimana memberikan nama sebuah fungsi ya. Tapi pada dasarnya sama kayak kita mau memberikan nama variabel. Nah, itu juga berlaku di pemberian nama fungsi. Kemudian keberadaannya itu digunakan untuk mengerjakan suatu tujuan tertentu ya. Jadi kenapa fungsi dibuat ya? Dia harapannya itu akan menyelesaikan satu masalah ya. Kayak misalkan ada sebuah masalah yang besar gitu ya. Ada satu masalah yang besar. Kemudian misalkan aku gambar aja di sini ya. Jadi misalkan ada masalah yang besar ini, nah nanti sebuah masalah yang besar ini dipotong kecil-kecil ya. Misalkan yang ini sendiri dan yang ini sendiri ya. Kemudian misalkan dipotong gini lagi, ya nanti yang ini sendiri lagi gitu. Intinya adalah masalah yang besar nanti dipotong kecil-kecil dan diselesaikan oleh yang namanya fungsi itu tadi ya, fungsi itu ya. Jadi program yang besar yang seharusnya menyelesaikan semua masalah yang ada di sini ya, program kita tujuannya menyelesaikan semua masalah yang besar ini, bisa disederhanakan dengan cara membaginya menjadi sebuah fungsi-fungsi gitu. Oke, jadi kira-kira seperti itu penjelasan ataupun deskripsi dari sebuah fungsi. Oke, kemudian keuntungan dari penggunaan fungsi sendiri itu banyak banget ya. Jadi aku akan coba jelaskan beberapa. Yang pertama, dapat melakukan pendekatan top down dan divide and conquer.
Maksudnya seperti ini, top down itu proses penelusuran program mudah. Nanti kalau kalian mau coba cari istilahnya itu adalah debugging ya. Kalian bisa cari aja di Google artinya apa. Intinya itu seperti ini. Jadi misalkan kalau program kalian itu ada kesalahan ataupun ada error ataupun algoritma yang salah dan sebagainya, itu untuk menelusuri programnya itu jauh lebih mudah ya. Top down itu lihat dari atas menuju ke bawah ya. Dari yang paling besar yang paling umum menuju ke yang paling detail ya. Intinya seperti itu. Jadi proses debugging akan menjadi lebih mudah atau memenuhi kaidah top down ini. Penulisan programnya mudah. Kemudian divide and conquer, ini tadi sudah aku jelaskan sebelumnya, bahwa program yang besar atau masalah yang besar tadi bisa diselesaikan dengan program-program kecil yang dijadikan satu, misalkan seperti itu ya. Program-program kecil ini biasanya disebut dengan fungsi itu tadi. Oke, itu salah satu keuntungan. Yang berikutnya adalah lebih pendek. Maksudnya lebih pendek itu program akan jauh lebih ringkas, source code-nya itu lebih sedikit. Kenapa? Karena sesuatu yang sifatnya sama ya, itu bisa daripada kita panggil berulang-ulang, kita buat fungsi saja, kemudian kita tinggal panggil fungsinya itu langsung tanpa harus mengulang perintah-perintah yang sama. Yaitu makanya nanti programnya bisa menjadi lebih pendek. Oke, kemudian dengan membuat fungsi akan membuat program yang kita buat itu bisa dikerjakan oleh beberapa orang ya. Aku pakai contoh yang sama kayak tadi. Misalkan ini programnya, misalkan yang dibagi 3 ya. Yang sebelah sini akan dikerjakan oleh A, yang tengah dikerjakan oleh B, yang sini dikerjakan oleh C ya. Anggap aja seperti itu ya. Jadi program yang besar kita bisa langsung bagi ya. Kemudian nanti yang bertanggung jawab untuk menyatukan ini semua adalah si D, misalnya seperti itu ya. Jadi program yang besar bisa dibagi-bagi, dan nanti kalau ada kesalahan di sini berarti nanti A yang akan bertanggung jawab, kalau yang di sini berarti B, yang di sini C ya, kira-kira kayak gitu. Ini nanti kalau di dunia kerja baru nanti kalian akan merasakan bagaimana kerja dalam tim pada saat kalian mengerjakan sebuah program, yaitu beberapa keuntungan dari penggunaan fungsi. Berikutnya keuntungan lainnya, tadi sudah kita sebutkan 3, ini masih ada lagi beberapa. Keuntungannya itu, ini kan tadi juga sudah dijelaskan, mudah dalam mencari kesalahan ya. Jadi proses yang top down tadi sudah dijelaskan di sebelumnya, bahwa kalau kita pakai fungsi tentu saja akan mudah mencari kesalahan dan kita bisa langsung tahu modul atau fungsi mana yang harus diperbaiki gitu. Kemudian kesalahan dapat dilokalisasi sama kayak fungsinya. Kalau yang salah di fungsi A ya udah perbaiki di fungsinya A itu saja, nggak usah sampai ke keseluruhan program. Kemudian modifikasi program dapat dilakukan pada suatu modul tertentu ya. Ini sebenarnya menjelaskan hal yang tidak jauh berbeda gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu masalahnya ada di dalam fungsi A, ya sudah, fungsi A itu yang akan kita perbaiki, kita ubah-ubah. Keuntungan lainnya lagi adalah fungsi-fungsi ini menjadikan program yang struktur yang jelas. Itu maksudnya ya tadi ya, kita membaca itu sudah jelas. Misalkan setelah fungsi A seharusnya menjalankan fungsi B gitu ya, kita bisa langsung tahu program secara lebih mudah dipahami gitu ya. Nanti kalau kita lihat di contoh baru kita bisa sadar atau bisa kita lihat bagaimana proses ini atau proses yang membuat fungsi ini bisa menjadikan program yang besar itu jauh lebih mudah dipahami.
Oke, kemudian fungsi digunakan untuk menghindari penulisan program yang sama. Ya ini tadi ya, supaya tidak berulang-ulang kita tuliskan terus-menerus hal yang sama, kita bisa buat perintah-perintah itu ke dalam satu buah fungsi, kemudian nanti kita tinggal panggil fungsinya itu. Kemudian ada namanya mempermudah dokumentasi. Dengan adanya fungsi, proses dokumentasinya cukup kita dokumentasikan fungsi-fungsinya saja, dan kita bisa mendapatkan penjelasan, ataupun misalkan fungsi A ini dibuat oleh programmer A gitu ya. Nah nanti si programmer B ini kalau pengen tahu, dia cukup membaca dokumentasi dari dokumentasi yang sudah dibuat oleh programmer A-nya itu, dia bisa langsung cepat paham gitu ya. Dan membuatnya itu kan nggak terlalu besar karena setiap fungsi itu kan sedikit gitu ya, lebih kecil-kecil, sehingga proses dokumentasinya juga seharusnya lebih mudah karena menjelaskan sesuatu yang sedikit atau kecil dan hasilnya bisa jadi lebih fokus gitu. Kemudian reusability ya sama, ini berarti bisa digunakan kembali, bisa digunakan dalam program yang sama, bisa juga digunakan di program yang lain gitu. Itu adalah reusability-nya ini. Nah itu tadi beberapa kegunaan, ya, cukup banyak kegunaan fungsi, sehingga karena banyak kegunaannya, sehingga hampir semua program itu pasti akan ada fungsi-fungsinya itu ya, pasti akan dibuat sebuah fungsi-fungsi. Oke, kemudian kategori fungsi dalam C++ itu ada 2. Kemarin juga mungkin waktu live itu sempat ditanyakan oleh teman kalian pada waktu itu, bahwa 2 kategori fungsi yang ada dalam C++ itu, yang pertama adalah STL, Standard Library Function ini ya, biasanya disebut dengan STL. Ini biasanya telah disediakan oleh C++, contohnya cout dan cin yang sudah kita pakai kemarin. Kemudian kalau kita ingin menggunakan fungsi itu ya, fungsi-fungsi ini kita perlu memanggil headernya supaya kita bisa memakai fungsinya itu. Contohnya ini kita menggunakan header include IOStream ini. Nah ini ya kemarin secara tidak sadar kita sudah menggunakannya, jadi ya nggak perlu aku jelasin lagi. Nah nanti yang kita akan pelajari adalah yang masuk ke dalam kategori programmer defined function ini. Maksudnya adalah kita sebagai programmer akan membuat fungsi sendiri. Ya, jadi nanti kita akan belajar fokusnya ke bagian yang namanya programmer defined function ini. Oke, sebelum kita masuk ke bagian contoh, nanti aku akan coba contohkan pembuatan fungsi gitulah langsung dari Visual Studio-nya aja ya. Jadi biar kita bisa lihat langsung bagaimana sih proses pembuatan fungsinya itu ya. Oke, tapi sebelum masuk ke sana, kalian harus memperhatikan ada 3 hal yang perlu kalian persiapkan atau pahami dulu sebelum kalian benar-benar membuat fungsi. Jadi ada 3 hal, konsepnya seperti pemrograman biasa ya. Untuk membuat program, kalian perlu memperhatikan masukan atau data masukan apa yang dibutuhkan dalam fungsi itu. Jadi inputnya kalian harus tahu dulu apa nanti. Ada berapa inputnya, tipe datanya apa, itu semua harus kalian pertimbangkan dulu. Kemudian perhatikan juga outputnya ini apa ya. Sebuah fungsi itu bisa ada tipe datanya, nanti kita akan lihat contohnya ya. Jadi inputnya apa, outputnya apa, kemudian algoritma yang akan kalian gunakan di dalam fungsi ya, sama seperti konsep pembuatan program, input, output, dan proses. Itu perlu kalian perhatikan terlebih dahulu sebelum kalian membuat sebuah fungsi. Oke, sekarang kita akan masuk atau kita akan lihat contohnya langsung dari Visual Studio gitu ya, supaya kalian bisa sambil mendengarkan materi, mungkin kalian bisa sambil praktek juga. Oke, langsung aja kita masuk ke Visual Studio-nya. Ya, oke, sekarang kita sudah masuk di Visual Studio-nya ya. Ini masih standar seperti biasa, ada header, kemudian ini namespace.
Kemudian ini ada satu buah fungsi utama dari sebuah program, yaitu main. Oke, nah sekarang kita akan belajar pembuatan fungsi. Jadi fungsi itu cara membuatnya, yang pertama kita harus ketahui, sebenarnya kita tinggal lihat aja yang bawah ini ya, di fungsi main ini. Pertama kita harus tuliskan dulu kembaliannya, tipe kembaliannya. Oke, seperti di penjelasan teori tadi sebelumnya, bahwa ada 3 hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita membuat fungsi, yaitu input, output, dan algoritmanya. Nah, untuk outputnya itu yang menentukan adalah tipe data dari fungsinya itu sendiri. Ya, jadi kalau main biasanya integer, misalkan seperti ini. Nah, nanti kita mau buat fungsi yang baru itu tipe datanya apa? Ada 2 yang bisa kita pilih, yaitu tipe datanya void dan tipe data selain void. Ya, jadi ada 2 tipe data untuk sebuah fungsi. Oke, void ini nanti dia outputnya itu tidak perlu mengembalikan nilai apapun. Oke, jadi kalau kalian membuat fungsi nanti nilai kembaliannya itu void, fungsinya itu tidak perlu mengembalikan nilai apapun. Oke, itu perlu kalian ingat-ingat dulu. Kemudian kalau selain void itu berarti dia harus mengembalikan nilai. Nih, copy aja. Oke, nah pokoknya fungsi di dalam C++ itu ada 2 tipe kembalian ya, antara void ataupun yang selain void. Contohnya di sini integer. Oke, sekarang kita coba yang pertama dulu, void ya. Jadi kita tuliskan dulu tipe kembaliannya, misalkan void. Oke, nah kemudian setelah kalian ketikkan kembaliannya, misalkan void, kemudian spasi, kalian buat nama fungsinya. Oke, bebas, misalkan namanya aku buat fungsi 1 gitu aja. Ya, sebutkan tipe kembaliannya dulu. Oke, contohnya di sini void, kemudian sebutkan namanya. Oke, penamaan dari sebuah fungsi itu sama dengan penamaan variabel. Ya, jadi bisa seperti ini. Oke, kemudian nah, yang membedakan ini adalah fungsi atau variabel itu adalah kurung ini ya. Ada kurungnya di sini. Oke, ada kurung buka dan kurung tutup. Kalau ada kurung buka dan kurung tutup seperti ini berarti kita sedang membuat sebuah fungsi. Ya. Kemudian fungsi biasanya ditandai dengan adanya kurung kurawal. Ya. Seperti ini. Oke, ini dasar paling sederhana contohnya ya. Jadi tipe kembaliannya void, ini namanya fungsi 1. Kemudian di sini ada kurung buka kurung tutup. Ini kurung buka kurung tutup ini adalah menandakan kalau ini fungsi. Tapi sebenarnya kurung buka di sini kita bisa berikan beberapa data di sini ya. Jadi ini akan digunakan sebagai inputan dari fungsi atau masukan dari fungsi ini. Contoh, misalkan aku masukkan seperti ini. Ya, sebutkan aja. Ini disebut parameter ya. Aku tulis di sini. Di mana ya? Di atasnya aja. Nah, di sini ada namanya parameter, atau di sini adalah input dari fungsi. Ya, jadi ini adalah input dari fungsi itu.
Cara menuliskannya adalah tipe data untuk inputannya, tipe data parameternya. Di sini aku kebetulan contohnya integer. Kemudian di sini kalian kasih nama aja, nama ya kayak pemberian nama variabel. Nanti ini digunakan sebagai masukan bagi fungsi. Ya, jadi ini adalah masukan fungsi. Kemudian ini adalah outputnya nanti, tipe datanya apa. Kemudian yang di tengah sini, yang di antara kurung kurawal ini adalah algoritmanya atau proses dari fungsinya itu. Ya, ini adalah cara membuat fungsi. Kemudian nanti fungsinya ini tinggal kita panggil di fungsi main misalkan. Ya, jadi misalkan di sini kita panggil nama fungsinya ya. Nama fungsinya misalkan seperti ini. Nah, kenapa di dalamnya ada angka 10? Ini karena ya di sini ada input. Ada masukan yang harus diberikan kepada fungsi ini. Kebetulan di sini butuhnya sebuah integer sehingga ketika kita memanggil fungsi ini, fungsi 1 ini, dia membutuhkan satu buah integer yang dipakai sebagai input atau masukan dari fungsi. Oke, semoga sampai sini kalian sudah jelas ya. Jadi ini cara membuat fungsinya, kemudian cara memanggilnya seperti ini. Oke, sementara aku coba hapus dulu aja fungsinya ini, inputnya ini. Jadi kita bisa buat fungsi itu tanpa input sama sekali. Ya. Kemudian ini aku hapus. Ya, katakanlah di sini kita akan cetak satu buah teks dari fungsi 1. Oke, jadi di dalam fungsi 1 ini ada algoritma yang dasar aja lah ya. Jadi di sini ada sebuah perintah untuk mencetak sebuah tulisan teks dari fungsi 1 seperti ini. Jadi kalau ini nanti di run atau di compile seperti biasa itu, ya akan muncul sebuah teks dari fungsi 1 itu tadi ya. Jadi fungsi utama kita, fungsi main kita ini sudah memanggil fungsi 1 atau fungsi yang sudah kita buat ini. Oke, itu cara membuatnya ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan di sini ada parameter gitu ya. Misalkan di sini ada kayak tadi, integer parameter 1. Ya, sekarang kita misalkan apa ya? Parameternya ini kita cetak ya. Misalkan oke, sekarang kita akan mencetak nilai dari parameter. Jadi input sebuah fungsi itu bisa juga disebut dengan parameter ya. Ya, bisa disebut seperti itu. Oke, jadi fungsi 1 ini sekarang mempunyai satu buah parameter yang tipenya adalah integer. Kemudian nanti ini akan mencetak nilai dari parameter 1 itu. Oke, sekarang kita akan coba jalankan. Nah, ini akan muncul nilai dari parameter 1 itu adalah nilainya 10. Oke, kalau misalkan ini kita ganti menjadi 15 misalkan, otomatis di sini juga ikut berubah ya, nilainya menjadi 15. Ya. Oke, perhatikan aja di sini ketika memanggil sebuah fungsi itu nilai masukan ini harus diisi. Ya, kalau misalkan ada masukan yang diperlukan ya berarti harus dituliskan. Kalau misalkan tidak dituliskan nanti akan muncul error, ya kan, error. Ya. Jadi
tidak bisa dikompil. Kalau misalkan aku buktikan ini, ya ada error bahwa fungsi 1 itu harus menerima argumen ya. Does not take 0 argumen kan berarti tidak menerima 0 argumen, berarti harus menerima argumen. Jadi ini bisa juga disebut dengan argumen. Oke, jadi masukan untuk sebuah fungsi itu bisa juga disebut parameter, bisa juga disebut dengan argumen. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah bagaimana kita membuat sebuah fungsi. Ya, dengan contohnya di sini kita menggunakan kembalian atau outputnya nanti tipenya void. Ya, kalau tipenya void ini tidak perlu yang namanya return. Ya, tidak perlu ada return ini, sebenarnya tidak perlu. Ya, karena tipenya void. Oke, berikutnya adalah pembuatan fungsi semacam ini tuh bisa kita bagi menjadi dua. Jadi ini aku akan hapus dulu ya. Oke, nanti kita akan udah nggak usah deh, aku buat gini aja. Nah, untuk fungsi dalam C++ sendiri itu ada dua jenis cara pembuatannya ya. Jadi pembuatan seperti ini, atau bisa kita berikan deklarasi terlebih dahulu. Ya, kenapa seperti itu? Jadi pada dasarnya main ini ya, ketika dia akan memanggil fungsi di sini, ketika dia akan memanggil fungsi yang ada di dalam tubuhnya ini, dia akan mencari fungsi itu yang letaknya itu di atas dari main ini. Ya, jadi di atasnya sini, di atas dari fungsi main ini. Kalau misalkan kita pindahkan fungsinya ini ke bawah fungsi main, nah kalau misalkan kita pindahkan ke bawah, akan terjadi error. Kenapa terjadi error? Karena fungsi ini, fungsi 1 ini di sini sudah ada errornya juga sebenarnya ya. Identifier not found, artinya apa? Fungsi main ini tidak menemukan fungsi 1. Ya, jadi fungsi main ini, fungsi main di sini itu kalau memanggil fungsi lainnya di dalam ini, di dalam tubuhnya ini, dalam definisinya ini, itu dia akan selalu mencari di atasnya. Ya, di atasnya sini. Nah, karena fungsi 1 tidak ada dan kita letakkan di bawah ini, makanya tadi muncul error. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat fungsi yang letaknya di bawah fungsi main, paling tidak kita harus memberikan yang namanya deklarasi fungsi. Ya. Jadi gini, deklarasi fungsi itu adalah penjelasan aja fungsi itu seperti ini, penjelasan fungsinya. Penjelasan fungsi itu isinya cuman outputnya apa, tipenya, tipe outputnya apa, kemudian namanya apa, nama fungsinya apa, kemudian parameternya ada berapa dan tipe datanya apa saja. Ya, itu deklarasi. Nah, kalau kita mau mendeklarasikan sebuah fungsi, cukup tuliskan seperti ini aja, kemudian kita beri titik koma seperti ini. Ya. Nah, nanti begitu sudah kita selesai membuat fungsinya yang letaknya ada di bawah ini, ya, baru nanti ini prosesnya kalau kita compile tidak error. Ya, jadi nanti compiler akan ngecek ya. Jadi main ini dia manggil fungsi 1 yang mempunyai parameter sebuah integer gitu. Dia akan cek di atas. Oke, ini sudah ada deklarasinya. Ini biasa disebut deklarasi fungsi. Nah, yang di bawah sini yang ada kurung buka dan kurung tutup ini, ya, sebuah fungsi kalau ada kurung buka dan kurung tutup seperti ini disebut dengan definisi fungsi.
Oke, ingat-ingat aja. Jadi kalau kalian mau buat fungsi di bawah main definisi fungsinya, itu kalian harus mendeklarasikannya terlebih dahulu dan letakkan deklarasi fungsinya ini di atas main. Ya, tapi kalau mau buat fungsi sekaligus definisinya, ini bisa kita letakkan aja di atas. Seperti ini. Ya, kemudian deklarasinya ini kita bisa hapus saja. Nggak perlu kita buat. Gitu ya. Oke, jadi ingat-ingat aja bahwa sebuah fungsi itu ada yang disebut dengan deklarasi. Deklarasi itu hanya menjelaskan output tipenya nanti apa, namanya apa, dan parameter yang dipakai itu apa. Ya, bahkan ini tanpa nama seperti ini, integer gini aja sudah bisa juga. Ya, yang penting di deklarasi itu seperti itu. Input dan output beserta nama fungsinya itu sudah ada, walaupun tanpa definisi. Ya, definisi fungsi bisa diletakkan di bawah fungsi main atau dimanapun mau diletakkan, itu tidak akan masalah, karena main nanti juga pasti bisa akan menemukannya. Gitu. Compilernya bisa menemukan. Oke, itu tadi tentang deklarasi dan definisi fungsi. Ya, pokoknya definisi fungsi itu adalah isi dari fungsinya itu. Bahkan di Visual Studio kalau kalian mau lihat, kalian bisa klik kanan fungsi itu, kemudian kalian bisa pilih di sini go to declaration misalkan. Nanti akan diarahkan ke sini deklarasinya, dan kalau klik kanan go to definition, nanti akan diarahkan ke definisi fungsinya tadi yang ada di bawahnya ini. Oke, itu tadi tentang deklarasi dan definisi fungsi. Oke, berikutnya adalah fungsi, ini kan tadi masih void ya, fungsi yang tipenya bukan void. Oke, tipenya bukan void. Nah, itu berarti ya ini tidak boleh void. Jadi contoh aku buat fungsi integer. Oke, kemudian fungsi integer ini berguna untuk misalkan menjumlahkan ya. Misalkan aku namakan penjumlahan. Oke, kemudian dia menerima dua buah input atau parameter, yaitu dua integer ya. Kalau mau nuliskan parameter fungsi lebih dari satu, tinggal kalian sebutkan aja pakai koma seperti ini. Oke, kemudian untuk deklarasi fungsi tidak harus selalu ada namanya, jadi langsung sebutkan tipe datanya, nggak ada masalah. Oke, nah sekarang kita akan buat definisi dari fungsi penjumlah ini ya. Ini aku letakkan di bawah dari fungsi 1, misalkan int penjumlahan, kemudian di dalamnya kita berikan namanya integer bilangan 1, kemudian integer bilangan 2. Oke, untuk definisi fungsi itu harus kalian berikan nama parameternya ya. Harus diberikan. Kalau di deklarasi boleh dikasih, boleh enggak. Nah, nanti algoritma dari fungsi ini adalah menjumlahkan bilangan input yang sudah diberikan ini, dijumlahkan nilainya, kemudian hasilnya dijadikan sebagai output dari fungsi ini. Ya, dari fungsi penjumlahan ini ya, ini yang membedakan antara void dan tidak void ya. Jadi fungsi penjumlahan ini kalau dipanggil dia harus mengembalikan sebuah nilai. Sama kayak kita membuat fungsi untuk main ini ya. Ini kan juga tipenya integer. Kemudian dalam fungsi ini ada perintah namanya return. Ya, return ini berarti mengembalikan sebuah nilai, sehingga fungsi ini
harus mengembalikan sebuah nilai. Jadi di sini nanti harus ada return-nya. Harus ada di sini. Ya. Ini yang membedakan antara void dan non-void, ya, non-void atau yang bukan void. Kalau void tanpa return nggak ada masalah. Kalau non-void harus ada return. Nah, return-nya apa? Mengembalikan nilainya. Nilainya apapun, yang penting tipenya harus sama dengan ini. Ya, tipe datanya itu harus integer. Begitu, itu perbedaannya ya. Sekarang kita akan coba, aku berikan contoh. Jadi misalkan aku buat print variabel hasil misalkan. Ya, nilai awalnya misalkan -1. Oke, jadi aku punya variabel. Oke, ini ada namanya hasil, kemudian nilai awalnya aku kasih -1. Kemudian return-nya. Nah, return-nya ini atau fungsi return-nya ini, fungsi dari penjumlahan ini aku kasih return itu adalah variabel hasil. Apapun yang ada dalam variabel hasil nanti ini akan dipakai sebagai nilai kembalian dari fungsi penjumlahan. Ya, apapun yang terjadi dengan variabel hasil ini nanti akan dipakai sebagai nilai untuk mengembalikan, ya, dipakai sebagai nilai kembaliannya. Oke, nah kita kembali lagi ke fungsi ini, ya. Fungsi ini utamanya atau algoritmanya adalah menjumlahkan bilangan 1 dengan bilangan 2, ya. Jadi bisa saja aku buat hasil ini adalah bilangan 1 ditambah dengan bilangan 2. Oke, jadi aku punya variabel hasil, nilai awalnya -1, kemudian aku rubah menjadi nilainya itu bilangan 1 ditambah bilangan 2. Oke, nah baru nanti hasilnya itu atau output dari proses penjumlahannya ini akan disimpan ke dalam variabel hasil dan nanti ini dikembalikan sebagai nilai kembalian dari fungsi penjumlahan ini. Oke, semoga kalian sudah bisa mengikuti, ya, mengerti ini, ya. Jadi bedanya itu aja sih. Kalau yang non-void itu harus ada return-nya. Nah, return-nya ini harus sama persis tipe datanya dengan yang ada di sini, ya, yang sudah kita deklarasikan maupun kita definisikan di sini. Harus sama. Nah, ini kan hasil ini kan tipenya integer, ya, sama dengan fungsinya ini. Oke, kemudian bagaimana proses pemanggilannya? Nah, kalau yang non-void itu kita bisa simpan dia ke dalam variabel, ya. Jadi misalkan aku punya variabel sesuatu gitu, ya. Nah, variabel ini itu berisi nilai kembalian dari fungsi penjumlahan. Oke, misalkan aku ingin menjumlahkan 2 dan 3 misalkan. Oke, jadi ini juga perbedaannya, ya. Kalau yang void, ya, ini ketika dipanggil fungsinya ya sudah langsung dipanggil aja, ya. Kalau void itu fungsinya tinggal dipanggil aja. Nah, kalau misalkan fungsi yang non void ini biasanya butuh penampung atau butuh wadah juga. Jadi untuk memanggilnya ini, ya, jadi fungsi ini dipanggil nanti karena ini punya nilai kembalian, ya, punya nilai kembalian yang tipenya integer, maka dari itu fungsi ini butuh wadah untuk menampung nilai kembaliannya. Nah, di sini aku tampung di dalam sebuah variabel, aku kasih nama sesuatu ini yang tipe datanya juga sama dengan fungsinya tadi, ya.
Di sini fungsinya integer. Aku tampung juga di dalam variabel yang tipenya integer. Ya, ini perbedaan kedua ya. Perbedaan pertama tadi void nggak perlu pakai return, kalau yang non void harus pakai return. Perbedaan kedua, ketika dipanggil yang non void itu butuh kayak penampung ya, butuh kayak penampung. Nah, sekarang kita akan coba cek hasilnya ya. Jadi kita lihat variabel ini nilainya berapa gitu. Ya, aku cout gitu aja ya, aku cetak aja langsung ya. Penjumlahan antara 2 dan 3, seharusnya sesuatu ini atau variabel sesuatu ini nilainya harusnya 5 ya. Kita coba. Oh, ini 105 ini karena yang awal itu masih dicetak. Oke, ini aku komen dulu aja. Ya, komen itu maksudnya ya tidak dipanggil ya. Oke. Nah, ini hasilnya 5 ya. Di sini hasilnya sudah terlihat jelas bahwa nilainya 5 gitu. Kalau misalkan ini aku ganti parameternya, inputnya itu misalkan 10 tambah 17 misalkan. Kalau aku jalankan seharusnya nilainya adalah 27. Ya. Nah, itu tadi adalah bagaimana membuat fungsi yang non void. Ya, yang non void itu kira-kira seperti itu. Oke, sebagai tambahan, jadi ini aku akan coba kasih info tambahan ya. Kita sebenarnya bisa membuat yang namanya header. Oke, header sendiri ya. Biasanya header ini berisi deklarasi dari semua fungsi. Ya, deklarasi dari semua fungsi. Bisa deklarasi, bisa juga sekaligus definisinya ya. Jadi misalkan kita mau buat header sendiri ya, itu kita bisa buka dari solution explorer kita, kemudian masuk ke bagian header ini, klik kanan new, kemudian new item. Oke, kemudian pilih di sini namanya header, ini tambahan aja ya, pilih di sini header. Misalkan, nah biasanya header ini disamakan dengan nama file cpp-nya. Misalkan aku kasih nama main. Oke. Nah, nanti akan ada muncul seperti ini ya, ini biarkan aja. Kemudian kita bisa menaruh deklarasi fungsinya ini di dalam fungsi atau di dalam header main kita ini. Ya. Kemudian supaya bisa dipanggil di dalam di dalam main cpp ini kita bisa include di sini ya. Include main.h. Oke, jadi nanti kita membuat yang namanya header kita sendiri. Nah, header ini biasanya berisi deklarasi semua fungsi yang sudah kita atau yang kita butuhkan gitu. Ya, ini kalau dikompil juga nggak akan ada error sih. Ya, sama aja. Ya, jadi supaya file main.cpp-nya ini sedikit lebih lega lah. Atau bisa juga ini ditaruh di sana, ditaruh di headernya juga. Ya, kayak gini. Oh, di sini ada fungsi code. Jadi kalau mau pakai fungsi code di sana, di sini juga harus pakai include iostream. Sorry. Ya, karena di sini ada fungsi code tadi ya, makanya di sini di headernya juga perlu dikasih atau di main.h-nya ini perlu dikasih header-header yang menggunakan fungsi code-nya ini.
bukan coding, cout ya, jadi nggak error. Oke, jadi kalau misalkan kalian mau buat fungsi-fungsi yang kalian inginkan itu di dalam satu file sendiri, itu kalian bisa buat header ya, seperti ini. Misalkan contohnya aja ya, berisi fungsi-fungsi dari yang ingin kita buka dan kita buat gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin cari, sebenarnya ada fitur dari Visual Studio ini tadi aku juga sempat tunjukkan. Jadi ini bisa aja tinggal diklik, kemudian mau pilih mana definisi atau deklarasinya dulu. Ini kalau definisi tinggal klik aja, nanti langsung diarahkan ke tempat pendefinisian fungsi tadi ya. Gitu. Ini cuman info tambahan aja ya. Dan kenapa aku kasih info tambahan ini? Jadi nanti kalau kalian misalnya kerja, biasanya seperti itu ya. Jadi main.h ini biasanya berisi semua deklarasi fungsi ya. Ini kan contohnya cuma 2, jadi sebenarnya nggak mungkin nanti sebuah program tuh fungsinya cuma 2, pasti fungsinya ada ratusan bahkan ribuan lah fungsi gitu. Nah, biasanya .h ini adalah definisi fungsi semuanya. Nah, .cpp ini biasanya adalah .h ini adalah deklarasi fungsi semuanya, deklarasi. Kemudian .cpp ini adalah definisi dari fungsinya itu tadi. Ya, biasanya seperti itu. Itu biasanya digunakan di kerja nanti ya, di perusahaan-perusahaan itu biasanya seperti itu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kita atau materi tentang fungsi ini. Minggu depan kita akan lanjutkan atau kita sambung lagi ke part yang kedua. Oke, aku rasa cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.